Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita boleh berjumpa kembali pada hari Sabat pagi hari ini. Mari kita sebelum memulai ibadah kita mohon berkat, anugerah, dan pertolongan Tuhan. Bahwa pertolongan kami datang daripada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya tidak pernah meninggalkan buah ciptaan tangannya. Turunlah atas kami dalam ibadah pada pagi hari ini, kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku, terima kasih Tuhanku, terima kasih. Amin, amin. Terima kasih buat kasih-Mu, buat kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kasih-Mu yang tidak terbatas dalam kehidupan kami. Hari berganti, musim berlalu Tuhan. Waktu demi waktu, kasih-Mu tetap senantiasa melingkupi orang-orang yang percaya dan berharap kepadamu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang tidak terbatas Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Amin. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Yes. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur kepadamu
hidupku lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan, buat kesetiaan-Mu, buat kebaikan-Mu. Oh, terima kasih Yesus. Kami lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sekali lagi katakan, oh, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Amin. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu, oh, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Haleluya, haleluya. Kami sangat bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu. Kami sungguh bersyukur buat kesehatan yang daripada-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat berkat-berkat yang Engkau sudah sediakan buat kami, yang sudah Engkau berikan buat kami. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan Tuhan. Kami bersyukur buat penjagaan Tuhan, buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan. Dari pagi hari yang luar biasa ini, di hari Minggu yang luar biasa ini Tuhan, di hari ibadah yang luar biasa ini, kami hanya datang untuk menyembah Engkau, mengagungkan Engkau, memuji, memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau Allah yang tidak terbatas. Engkau tidak terbatas Tuhan. Kasih-Mu, kebesaran-Mu sungguh tiada taranya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari sama-sama yang siap memuji, menyembah Tuhan, katakan amin. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Wow, luar biasa. Saya percaya setiap kita yang mengasihi Tuhan, setiap kita yang percaya kepadanya, setiap kita yang selalu bersandar dan mengandalkan Dia, memperoleh kekuatan yang luar biasa daripada Tuhan. Amin. Saya percaya setiap kita diberkati dengan kesehatan yang luar biasa daripada Tuhan. Saya sangat bersyukur dan juga sangat bersuka cita. Saya bersyukur karena saya masih bisa diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan, diberikan kesempatan untuk masih bisa beribadah bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Ini semua karena kasih karunia-Nya, semua karena kebaikan-Nya. Nah, saya bersuka cita karena apa yang saya imani, kebenaran yang saya imani, yaitu Tuhan saya maha besar. Tuhan Yesus yang saya sembah itu luar biasa. Dia maha besar. Dia lebih besar dari apapun juga. Bahkan Dia lebih besar dari corona yang saat ini sedang melanda dunia. Ya, biarlah iman kita yang mengatakan bahwa Tuhan itu maha besar, itu yang menguatkan kita. Amin. Untuk itu dalam ibadah kita, mari kita mau agungkan Dia. Kita memuji, meninggikan nama-Nya. Tinggalkan semua beban, tinggalkan semua hal yang mungkin menjadi pergumulan kita. Kita mau taruhkan, kita mau letakkan itu. Dan mari saat ini kita hanya berfokus kepada Tuhan.
berfokus untuk menyembah Dia karena Dia Allah yang maha besar, Dia Allah yang lebih besar dari segalanya. Amin. Tuhan Yesus kita, Tuhan yang maha besar. Haleluya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Katakan ceritakanlah, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa. Amin. Dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, lebih dahsyat dari segala Allah. Amin. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya, Yesus, di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala. Amin. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Amin. Sebab Tuhan kita maha besar. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, saat saya menyanyikan lagu ini, saya teringat bahwa kita itu dipanggil, diselamatkan oleh Tuhan bukan hanya untuk diri kita sendiri. Keselamatan yang kita peroleh itu juga harus dengar oleh banyak orang, oleh orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Nah, siapa yang akan memberitakan keselamatan itu? Siapa yang akan memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita? Kita semua. Di kesempatan corona ini, di tengah-tengah masa sulit ini merupakan kesempatan yang luar biasa buat setiap kita untuk menyaksikan akan keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan kita, untuk menyaksikan Yesus Tuhan kita yang besar. Begitu bukan kita nggak lagi fokus terhadap diri kita sendiri, tapi marilah biarlah setiap kita lewat pujian ini kita diingatkan supaya kita bisa menjadi orang-orang yang bisa bersaksi untuk kebesaran kemuliaan nama Yesus Tuhan kita. Amin. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Amin. Sebab Tuhan Maha Besar, yes Lord, dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, yang lebih dahsyat dari segala. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Sekali lagi, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, yang lebih dahsyat
serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, men, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dapat tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus Raja di atas segala raja. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Yes Lord. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Amin Tuhan. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Yesus Tuhan kita, sebab namanya di atas segala nama. Dialah yang luar biasa, Dia Tuhan yang maha besar. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes. Ya Tuhan, Engkau Tuhan yang maha besar. Yesus, Engkau terlebih besar dari apapun juga Tuhan. Dari masalah-masalah kami, dari pergumulan kami, dari proses-proses kehidupan kami, dari setiap tantangan-tantangan yang kami hadapi. Engkau terlebih besar. Bahkan Engkau terlebih besar dari pandemi yang saat ini sedang melanda dunia, pandemi corona. Engkau terlebih besar Tuhan. Untuk itu kami mau mengaminkan ini, mengaminkan kebenaran ini, bahwa Engkau Allah yang lebih besar. Yesus, Engkau terlebih besar. Yesus, Engkau terlebih besar. Mari katakan bersama-sama saya, Yesus terlebih besar. Yesus, Engkau Allah yang besar. Yesus, Engkau terlebih besar. Yesus, Engkau luar biasa. Engkau lebih besar dari apapun juga Tuhan.
Kiara maya shikira maya shikana. Kora maya shankana makara maya shikira. Mari kuatkan iman kita di dalam Tuhan. Dan mengatakan bahwa Yesus Tuhan lebih besar itu, kita sedang menguatkan iman kita kepadanya di hadapannya. Mari penuhi pikiran kita, penuhi hati kita dengan pernyataan-pernyataan iman bahwa Yesus Tuhan yang lebih besar. Supaya kita tidak tinggal di dalam ketakutan, kita tidak tinggal di dalam kekhawatiran. Kita bisa takut, kita bisa saja khawatir, tapi kita tidak dikendalikan dengan kekhawatiran, ketakutan kita. Marilah kita memproklaim bahwa Yesus Tuhan, Engkau terlebih besar dari apapun juga. Kurabakan ayah syikira bakara syaraka kurabaya sikira lamaya syikiri karamaya syana mukara syikiri, terlebih besar Tuhan. Yesus lebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Nyatakan dengan penuh iman kita. Yesus lebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Katakan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Amin. Di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Oh, Kau besar Tuhan. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Sekali lagi katakan, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Ini iman kami Tuhan. Di dalamku, di dalamku. Yesus
besar, Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya, di dalamku, di dalamku selama-lamanya, di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Haleluya, Yesus. Engkau terlebih besar di dalam kami, Tuhan. Dalam setiap orang yang percaya kepada-Mu. Atas bangsa ini, atas kota kami, atas dunia ini, atas seluruh alam semesta. Surga bumi, Engkau terlebih besar, Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Saya persilakan kepada hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari saudara sekalian, kita masuk di dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, pada saat yang indah pagi hari ini kami mau merenungkan sebagian firman-Mu. Tuhan Allah Roh Kudus memimpin kami, memimpin hamba-Mu untuk boleh memberitakan kebenaran firman-Mu dan memberkati setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan, supaya dijauhkan dari segala gangguan, dari segala tidak konsentrasi, tetapi kebenaran firman boleh kami terima dan boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengar, dan juga boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Marilah pada pagi hari ini kita akan bersama merenungkan sebagian firman Tuhan. Saya memberikan tema pengalaman padang gurun. Pengalaman padang gurun. Kita akan membaca dari Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat 11. Matius 4 ayat pertama sampai 11 dengan judul pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis,
Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sampai di sini dulu pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau saya memberikan tema pada renungan kita pada pagi hari ini, yaitu pengalaman padang gurun. Apa yang saudara bayangkan kalau kita menyebutkan kata padang gurun? Tentu padang gurun adalah satu bagaikan lautan pasir yang gersam, di mana di sana tidak ada makanan ataupun air. Pada siang hari cuacanya begitu panas, tetapi malam hari begitu dingin. Padang gurun merupakan satu tempat yang menyulitkan, satu tempat yang penuh tantangan untuk dilewati. Tentunya pada zaman sekarang orang akan pikir-pikir kalau harus melewati padang gurun. Nah, saudara sekalian yang kasih Tuhan, kita teringat bangsa Israel pernah melewati padang gurun selama 40 tahun dengan penyertaan daripada Tuhan, dengan pertolongan daripada Tuhan. Dan di sini Tuhan Yesus juga mempunyai satu pengalaman berpuasa selama 40 hari, 40 malam di padang gurun. Saudara sekalian, satu pencobaan, satu ujian, satu tantangan yang tidak mudah yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Mungkin kita bertanya, mengapa Tuhan Yesus harus melewati masa-masa yang sulit di padang gurun? Bukankah Dia anak Allah? Bukankah tidak ada jalan yang lebih mudah? Tuhan Yesus dengan rela hati, oleh karena Dia dipimpin oleh Roh Kudus, artinya diizinkan oleh Tuhan untuk melewati padang gurun, dan Tuhan Yesus melewatinya. Saudara sekalian, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam hidup ini. Tentunya sebagai manusia kita tidak mau mengalami penderitaan, tidak mau mengalami pencobaan atau ujian. Kita ingin hidup kita lancar, kita ingin hidup kita baik dan menyenangkan. Tetapi satu hal yang kita belajar daripada Tuhan Yesus adalah bahwa dalam kehidupan ini kita harus mengalami ujian, kita harus mengalami pencobaan, kita harus mengalami didikan daripada Tuhan. Seperti nasihat dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat yang kelima, di situ dikatakan, hai anakku, Tuhan berkata kepada kita, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Dari ayat ini, saudara sekalian, kita belajar satu hal, bahwa ujian itu perlu dalam kehidupan. Atau mau tidak mau, di dalam kehidupan kita, kita harus atau akan mengalami ujian.
Kalau saya boleh bertanya kepada saudara sekalian, siapakah di antara kita yang dalam hidup ini belum pernah mengalami ujian, tantangan? Mungkin kalau kita masih seorang anak yang bayi, kita belum mengalami ujian, tantangan. Tetapi kalau kita sudah beranjak dewasa, setiap kita mengalami ujian dan tantangan. Sehingga dikatakan bahwa ujian, cobaan itu harus dialami. Kita ucapkan dalam hati kita, ujian itu mau tidak mau harus dialami. Yang pertama kita ingat, ujian, pencobaan itu harus kita alami, harus kita jalani, harus kita hadapi. Yang kedua, saudara sekalian, ujian itu baik untuk kita. Ujian itu baik untuk kehidupan kita. Saudara sekalian, nanti terakhir saya akan menjelaskan mengapa ujian itu baik untuk kita. Tetapi ada satu kalimat di dalam bahasa Inggris, faith that cannot be tested, cannot be trusted. Artinya, iman yang tidak diuji, tidak bisa dipercaya. Orang yang sudah diuji, iman yang sudah diuji, pasti iman itu menjadi kuat. Iman itu menjadi baik, menjadi teguh. Saudara sekalian, pada tahun lalu, tahun 2020, sampai saat ini, kita mengalami ujian, yaitu pandemi COVID-19. Bukan hanya kita, semua umat Tuhan, semua gereja Tuhan, bahkan pemerintah kita, negara-negara di seluruh dunia mengalami satu tantangan menghadapi pandemi COVID-19. Pandemi ini membuat manusia harus tinggal di rumah, mengurangi aktivitas, membatasi keluar rumah. Pandemi ini membuat kita juga merasa takut, juga sebagian merasa penyakit yang merepotkan, penyakit yang membuat kita merasa malu, kadang-kadang mungkin merasa takut, merasa khawatir, oleh karena virus ini dengan mudah menyerang, menular. Kalau kita baca angka daripada orang-orang yang terkena, saya buat persentasi, oleh karena ini merupakan rata-rata. Berapa persen yang sembuh, saudara sekalian? Yang sembuh, puji Tuhan, 80%. Kurang lebih 80%. Yang dirawat, berapa persen, saudara sekalian? 17%. Kalau jumlahnya banyak, berarti yang dirawat itu banyak, sehingga pada saat ini rumah sakit penuh. Ada rumah sakit yang 50% ruangannya dipakai untuk yang menderita COVID-19. Dan berapa persen yang meninggal? 3%. Walaupun kelihatannya kecil, tetapi kalau seandainya nanti di Indonesia ini
yang positif mencapai jumlah 1 juta jiwa. Sekarang mungkin 900, sebentar lagi bisa mencapai 1 juta jiwa. Dan berarti 3% adalah 30.000 orang yang meninggal. 30.000 orang yang meninggal oleh karena COVID. Dan kuburan-kuburan khusus untuk COVID juga sudah penuh. Kewalahan, pemerintah kewalahan untuk menyiapkan kuburan bagi mereka yang meninggal. Tapi dari data ini, saudara sekalian, ada satu hal yang membuat kita tetap positif, membuat kita tetap positif dan juga optimis, yaitu 80% orang-orang yang terjangkit itu sembuh. Saya yakin ini adalah sebagian besar dari orang-orang yang sehat, orang-orang yang usianya masih baik, produktif, ya, dari usia belasan sampai hampir 60 tahun. Usia-usia yang masih baik, yang masih sehat, 80%. Dan kemudian apa, saudara sekalian? Orang-orang ini sebagian juga mempunyai antibodi, daya tahan tubuh untuk melawan virus COVID-19. Kita ambil yang sebagian yang positif, bahwa tubuh kita diciptakan oleh Tuhan dengan luar biasa. Tubuh kita diberikan pertahanan yang luar biasa. Tubuh kita bisa mengeluarkan antibodi melawan virus. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dan ini memberikan pelajaran bahwa virus yang menyerang tubuh kita, pada saat tubuh kita bagus dan sehat, tubuh kita akan mengeluarkan antibodi. Artinya kita memasuki satu level kesehatan yang lebih baik lagi. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, demikian juga dengan ujian, pencobaan yang kita alami. Tuhan ingin kita semakin kuat, iman kita semakin kuat. Jadi tadi yang pertama kita mengingat, dalam kehidupan kita harus mengalami ujian. Yang kedua, ujian itu baik bagi kita. Nah, saudara sekalian, kita kembali kepada perikop yang kita baca, di mana Tuhan Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Dan setelah Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, dikatakan laparlah Yesus. Kemudian pencobaan yang pertama yang dilontarkan iblis kepada Tuhan Yesus. Iblis tahu momen, saat yang tepat mencobai Tuhan Yesus. Bukan di awal waktu puasa, tetapi setelah Tuhan Yesus selesai 40 hari, pada saat Tuhan Yesus lapar, iblis berkata, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat, merubah batu menjadi roti. Tetapi
Tuhan Yesus pada saat itu memikirkan hal yang lebih mulia, tidak memikirkan soal perut dia. Nah, saudara sekalian, di sini kita belajar satu hal, yaitu manusia. Tuhan Yesus diuji secara kemanusiaan. Kita diuji secara kemanusiaan atau humanity. Kita manusia membutuhkan makanan, minuman, pakaian. Kita manusia mempunyai banyak kebutuhan secara kemanusiaan, secara jasmani. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa kebutuhan kita manusia itu bukan yang paling penting. Yang paling penting adalah kebutuhan rohani kita. Kebutuhan rohani kita. Ada satu kata-kata bahasa Inggris yang berkata, no Bible, no breakfast. Setiap pagi kita sarapan. Sarapan itu merupakan waktu yang indah. Kita mengawali hari dengan makanan yang bisa menguatkan tubuh kita. Tapi seringkali kita lupa bahwa ada satu hal yang terlebih penting, yaitu kita menerima kebenaran firman Tuhan. Kita harus mengutamakan firman Tuhan lebih daripada makanan jasmani. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan itu menjadi petunjuk kita, menjadi makanan rohani bagi kita. Firman Tuhan itu membuat kita kuat, membuat kita iman kita semakin teguh. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita teringat pengalaman bangsa Israel pada waktu mereka melintasi padang gurun selama 40 tahun. Dan mereka dipelihara oleh Tuhan dengan roti surga yang bernama mana. Roti surga yang turun dari langit memberi makan orang Israel. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, pada waktu mereka melewati padang gurun yang tandus, tidak ada makanan, Tuhan memberikan roti mana untuk mereka kumpulkan. Jadi pagi hari orang Israel keluar dari perkemahan, mereka mengumpulkan serbuk ataupun butiran-butiran putih untuk mereka buat roti menjadi makanan mereka. Di sini ada tantangan, saudara sekalian, yang harus dihadapi oleh bangsa Israel. Oleh karena apa? Mereka ditantang untuk mengkonsumsi mana selama 40 tahun, selama di padang gurun. Mungkin sekali-sekali mereka bisa menikmati kurma, tetapi setiap hari mana ini menjadi makanan yang pokok, sehingga tantangan mereka apa? Mereka mengalami bosan. Oleh karena mana ini rasanya hambar, mereka bosan. Kemudian mereka juga ada yang bersungut-sungut. Mereka
ada yang merasa harus bergantung mengumpulkan mana ini hari demi hari, karena mana itu tidak bisa disimpan sampai besok. Kalau disimpan sampai besok menjadi busuk. Jadi tiap hari, tiap pagi mereka mengumpulkan sebatas keperluan mereka, keluarga mereka. Tidak boleh lebih, juga jangan kurang. Dan itulah makanan mereka. Saudara sekalian, tantangan dalam kehidupan manusia. Kadang-kadang kita bisa merasa bosan. Kadang-kadang kita bisa merasa hambar. Kadang-kadang kita bisa merasa jenuh. Ada banyak perasaan manusiawi yang kita alami dalam hidup ini. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu diri kita tidak cukup makan makanan jasmani. Tuhan Yesus berkata dalam ayat 4, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara sekalian, biarlah kita boleh menyadari hidup kita tidak hanya sekedar makan roti ataupun makan nasi. Hidup kita juga bergantung kepada firman Allah. Firman Allah yang bisa memberikan kepada kita sukacita. Firman Allah yang bisa membuat kita merasa tenang, bisa membuat kita merasa damai, bisa membuat kita merasa puas dengan apa yang ada pada saat ini. Saudara sekalian, di dalam hidup ini kita diuji dalam hal humanity, kemanusiaan kita. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita diuji oleh soal-soal humanity, kemanusiaan kita. Biarlah kita kuat, tidak jatuh di dalam dosa, tidak menjadi marah, tidak menjadi tersinggung. Oleh karena kita punya firman. Firman itu yang membuat kita kuat. Firman itu yang membuat kita bisa menahan diri. Saudara sekalian, biarlah kiranya kita ingat akan hal ini. Yang kedua, saudara sekalian, Tuhan Yesus diuji oleh iblis di padang gurun soal identitasnya. Tadi kita membaca di dalam ayat yang ke-6, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ujian yang kedua adalah soal identitas kita. Iblis mempertanyakan identitas daripada Tuhan Yesus. Jika engkau anak Allah, coba demonstrasikan kehebatanmu. Engkau jatuhkan dirimu dari atas bumbungan bait Allah. Apakah engkau selamat atau tidak? Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, iblis seringkali membisikkan ke dalam hati kita soal
identitas kita. Identitas ini menjadi satu hal yang penting dan semakin marak apalagi di media sosial. Kalau zaman dulu orang-orang pergi makan di restoran atau kafe, tidak pernah ambil foto. Tapi sekarang mereka makan di kafe, sebelum mereka makan, mereka harus foto dulu. Kemudian dimasukkan ke dalam medsos, dimasukkan ke dalam internet, di mana semua orang bisa tahu apa yang sedang kita makan, apa yang sedang kita lakukan. Itu bagian daripada identitas. Merasa dia ingin orang lain mengetahui saya sedang makan di sebuah kafe dengan makanan yang enak, dengan makanan yang lezat. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, identitas kita membutuhkan sebuah identitas. Dan puji nama Tuhan, Tuhan Yesus sudah dibekali dengan identitas yang dari Allah Bapa. Sebelum Tuhan Yesus diuji di padang gurun, pada ayat-ayat sebelumnya menceritakan bagaimana Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan pada waktu Tuhan Yesus dibaptis, di dalam Matius 3 ayat 16, saya bacakan, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Di dalam kitab Injil tidak banyak kita melihat atau menjumpai ada suara dari langit. Suara dari langit yang didengar oleh manusia. Ini adalah salah satu peristiwa yang sangat penting, sangat bersejarah ketika Tuhan Yesus dibaptis. Ada suara dari surga, dan suara ini meneguhkan identitas dari Tuhan Yesus. Dan identitas itu juga bersamaan pada waktu Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan suara itu kita mendengar ada 3 hal di mana Allah Bapa berkata, engkau adalah anakku. Tuhan Yesus adalah anak Allah. Identitas yang pertama, Tuhan Yesus adalah anak Allah. Identitas yang kedua adalah engkau kukasihi. Tuhan Yesus dikasihi oleh Allah Bapa. Dan identitas yang ketiga adalah engkau adalah anak yang aku perkenan. Saudara sekalian, betapa indahnya kalau kita bisa merasakan, kita pun sama, kita disebut sebagai anak Allah, tetapi dengan huruf kecil, ya, anak-anak Allah. Orang-orang percaya, orang-orang beriman, anak-anak Allah. Dan kita juga
dikasihi oleh Tuhan. Kita juga dikasihi oleh Tuhan. Dan yang ketiga, kita rindu supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Memang hidup kita tidak sempurna, banyak kekurangan, banyak kelemahan, banyak melakukan kesalahan. Tapi kita ingin hidup kita bisa berkenan kepada Tuhan. Itu adalah bagian daripada identitas kita. Biarlah identitas kita tidak diukur daripada pakaian kita, diukur daripada harta kita, tapi identitas kita adalah secara rohani. Kita adalah anak-anak Tuhan yang dikasihi, yang berkenan kepada Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, biarlah kita punya keyakinan seperti itu di dalam hati kita. Seringkali iblis bisa membisikkan kata-kata kepada kita. Kalau engkau orang Kristen, orang percaya, orang beriman, mengapa keadaanmu seperti ini? Seringkali kita juga mengalami dalam dunia ini kelemahan, sakit penyakit, dan seringkali iblis membisikkan kata-kata, mencobai kita. Mengapa engkau sebagai orang Kristen mengalami hal ini? Biarlah kita tidak tergoyahkan oleh perkataan iblis. Kita tetap punya keyakinan akan kasih Tuhan kepada kita. Identitas kita tidak tergoyahkan oleh apa yang dikatakan oleh iblis. Saudara sekalian, pencobaan yang ketiga, kalau kita membaca tadi dalam Matius 4 ayat 8, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudara sekalian, pencobaan yang ketiga adalah mengenai kesetiaan atau loyalty. Saudara sekalian, kita diuji sampai di mana kesetiaan kita kepada Tuhan, sampai di mana loyalty kita kepada Tuhan. Kalau kita punya majikan di dunia ini, di mana kita bekerja, kita setia, kita mengabdi kepada majikan kita. Tetapi sebetulnya ada majikan di atas segala majikan, yaitu Tuhan, di mana kita harus mempertuhankan Dia di dalam hidup kita. Jangan kita menduakan Tuhan. Ada satu ayat yang mengatakan manusia tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, kepada dua Tuhan. Kita tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dan juga Mamon.
atau harta atau uang, kita harus, di dalam bahasa Inggrisnya, absolutely single heartedness. Jadi kita harus sepenuh hati beribadah, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, biarlah kita tidak mendua hati, tetapi kita tetap setia. Apabila kita tetap setia kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita iman yang teguh, berkat-berkat rohani yang teguh kepada kita. Saudara sekalian, ketika iblis mencobai Tuhan Yesus, jawaban Tuhan Yesus berasal daripada firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti, hanya kepada Dia saja." Artinya, dalam bahasa Inggris diterjemahkan absolute single heartedness. Jadi hati kita yang utuh, yang absolut, kita hanya menyembah kepada Tuhan. Saudara sekalian, kita boleh menguji diri kita. Apakah hati kita mendua, atau hati kita hanya tertuju kepada Tuhan? Ini merupakan loyalitas kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita selalu diuji dalam hidup ini. Apabila kita mendua hati, ujian itu akan semakin berat. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, biarlah kita tidak mendua hati, tetapi hanya menyembah kepada Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca peristiwa pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun di dalam Injil Lukas, kita bisa membandingkan bahwa tadi di dalam Injil Matius, setelah Tuhan Yesus melewati ujian di padang gurun, para malaikat melayani Tuhan Yesus, melayani secara jasmani, makanan, minuman, dan Tuhan Yesus dipulihkan. Tapi ada satu ayat di dalam Injil Lukas, pasal yang keempat, ayat 13. Sesudah iblis dikalahkan dan iblis mundur, Lukas 4 ayat 13, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik, Saudara sekalian, kali ini iblis tidak bisa mengalahkan Tuhan Yesus. Tapi iblis tidak putus asa. Dia mencari waktu yang baik untuk kembali nanti mencobai Tuhan Yesus. Demikian juga saudara sekalian dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi saya mengatakan, dalam hidup ini kita harus mengalami ujian. Yang kedua, ujian itu baik untuk kita. Dan yang ketiga, ujian itu satu kali akan datang lagi. Iblis satu kali akan datang lagi. Jadi,
Jangan kita berpikir, Tuhan, kapan pandemi COVID-19 ini berlalu, lewat. Seandainya pandemi ini satu kali berlalu, satu kali selesai, tetapi dalam kehidupan kita tetap akan menghadapi ujian-ujian yang lain. Jadi saudara sekalian, dalam hidup ini ujian itu akan tetap ada. Tetapi kita jangan menjadi kecil hati. Kita jangan menjadi lemah. Ada satu perkataan dalam bahasa Inggris, tetapi saya menerjemahkan demikian dari seorang yang bernama Scott Peck. Life is difficult. Hidup itu sulit. Ada banyak tantangan, ada banyak pencobaan yang kita hadapi. Tapi pada waktu kita menerima, menyadari, pada waktu kita mencoba menyesuaikan hidup itu sulit, kita akan menjalaninya. Kita akan melewatinya. Sehingga kita tidak akan berasa lagi hidup itu sulit. Dan itu artinya kita akan menjadi orang yang kuat. Kita akan sudah menjadi orang yang kokoh. Saudara sekalian dikasih Tuhan, kita harus menjalani hidup ini, melewati pencobaan yang ada, dan sampai kita memperoleh kemenangan. Setelah Tuhan Yesus melewati pencobaan, dan di dalam Injil Lukas, di situ kita bisa membaca bahwa di dalam Injil Lukas 4 ayat 14, dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Setelah Tuhan Yesus melewati pencobaan, maka Dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia mengalami satu kehidupan yang naik tingkat, level yang lebih tinggi. Dia memulai pelayanannya, dibekali dengan kuasa dari Tuhan, dibekali dengan kepenuhan daripada Roh Kudus. Dan kita melihat pelayanan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Pada waktu kita bisa melewati pencobaan, artinya kita naik tingkat, naik level di dalam kehidupan. Dan kita menjadi orang yang lebih kuat, lebih tangguh. Saudara sekalian, apakah kita mau menjadi pemenang-pemenang di dalam kehidupan ini? Maka kita harus berpegang teguh kepada Tuhan, supaya Tuhan menolong kita melewati ujian-ujian ini. Jangan dikalahkan oleh iblis yang menguji kemanusiaan kita, jasmani kita, yang menguji identitas kita, yang menguji kesetiaan kita. Tapi biarlah kita menjadi kuat di dalam Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala, masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan Yesus yang telah memberikan satu teladan, contoh yang indah kepada kami,
mengalami pengalaman padang gurun. Tuhan, pada saat kami mengalami pencobaan, ujian di dalam dunia ini, biarlah kami tidak menjadi lemah, tidak menjadi putus asa, tetapi kami tetap semakin kuat, semakin teguh, dan boleh mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu, setiap kami, dengan tantangan, dengan pencobaan yang masing-masing mereka alami. Kami percaya Tuhan beserta dengan mereka, sampai kami semua menyelesaikan pencobaan itu dengan baik. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam perjamuan yang kudus. Saya bacakan terlebih dahulu satu ayat dari 1 Korintus 11 ayat 28. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Di hadapan kita ada roti yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus, dan juga cawan anggur yang melambangkan darah Tuhan Yesus. Pengorbanan Tuhan Yesus yang sempurna telah diberikan kepada kita untuk penebusan dosa kita. Marilah kita boleh sekali lagi memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tuhan, terima kasih buat pengorbanan-Mu yang sempurna di atas kayu salib bagi kami, orang yang berdosa. Pada saat kami menyadari keberadaan diri kami, pada saat kami datang menghampiri hadirat-Mu Tuhan, kami adalah orang-orang yang ditebus, orang-orang yang diberikan anugerah keselamatan daripada-Mu. Dan kami bersyukur kalau kami menyadari keadaan kami. Pada saat kami kembali menerima persekutuan di dalam perjamuan yang kudus, Tuhan berkenan memberkati kami. Tuhan berkenan memberikan anugerah kepada kami, supaya kami semua yang lemah boleh dikuatkan, yang sakit boleh disembuhkan, dan kami boleh hidup mempermuliakan nama Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bersama memegang roti di tangan kanan. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita pegang cawan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya
menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita satukan hati mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, anugerah-Mu kepada kami. Biarlah kami sekali lagi boleh mendapatkan kebaikan dan berkat-berkat-Mu melalui perjamuan yang kudus. Di dalam dunia ini seringkali kami mengalami cobaan, tantangan, ujian. Seringkali kami mengalami kelemahan, ketakutan, dan juga tidak berdaya. Tetapi Engkau hadir bersama dengan kami Tuhan, untuk memberikan kekuatan, pertolongan, dan anugerah. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami percaya kepada janji. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa ini. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, biarlah kita bersama boleh mendapatkan berkat melalui firman Tuhan dan perjamuan yang kudus yang telah kita terima. Selama ibadah secara online, sekalipun kita tidak dapat berjumpa, tetapi saya selalu berdoa supaya kita semua boleh mendapatkan berkat yang sama daripada Tuhan. Dan pada saat ibadah online ini, persembahan dapat disalurkan ke dalam rekening gereja. Tapi sebelumnya saya bacakan satu firman dari Lukas 6 ayat 34. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaan. Saya senantiasa merasakan berkat anugerah Tuhan. Sekalipun di masa yang sulit seperti sekarang ini, berkat dan pertolongan Tuhan senantiasa saya rasakan. Dan biarlah kita semua juga boleh merasakan hal yang sama. Bila saudara ingin memberikan persembahan, dapat disalurkan melalui rekening BCA dengan nomor 2332 75 15 15 atas nama Timotius Setiawan dan Nandang Yasin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satukan hati menutup ibadah kita di dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat segala kebaikan, pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu menyadarkan kami, mengingatkan kami akan situasi saat ini. Sekalipun kami mengalami pandemi yang masih berlangsung, sekalipun kami harus melewati ujian, cobaan. Dan bukan hanya kami Tuhan, semua umat-Mu, semua gereja-Mu, bahkan pemerintah kami, bangsa-bangsa lain pun mengalami hal yang sama. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa di masa pandemi ini, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kami, pertolongan kepada kami, keteguhan iman kami, baik kepada umat-Mu, kepada gereja-Mu, kepada pemerintah kami,
kepada Bapak Presiden dan juga wakil-wakilnya, para menteri dan aparat-aparat negara. Tuhan memampukan kami melewati pandemi ini sampai pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pada saat ini kami juga bisa berbagi, bisa berdoa bagi orang-orang yang membutuhkan, bagi orang-orang yang tertimpa bencana, bagi mereka yang tidak seberuntung kami Tuhan. Kami tahu ada bencana banjir di Kalimantan Selatan, ada gempa bumi di Sulawesi Barat, ada longsor di beberapa daerah, juga di Sumedang. Tuhan kasihani mereka, dan kami mendoakan supaya mereka diberikan pertolongan, diberikan keselamatan, diberikan kasih karunia daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memanjatkan doa kepada Engkau ya Tuhan, supaya kami semua, keluarga kami, dijaga, dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Saudaraku yang kekasih, setelah kita beribadah kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Terima kasih Yesusku, watamu kaya kau beri sebab ini Tuhan akan cukup bagimu. Terima kasih Yesusku, watamu kaya kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.